Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farabdullah Restu. Saya dari kelas 12 IPA 4 absen 35. Di sini saya akan dakwah materinya tentang saluran-saluran penyebaran di agama Islam. Jadi, pertama-tama saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu melalui perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, seni budaya, dan dakwah. Melalui saluran itulah agama Islam berkembang pesat. Tapi ada beberapa faktor lain mudahnya perkembangan Islam masa itu, antara lain syarat masuk Islam cukup mengucapkan kalimat syahadat. Cara-cara beribadahnya sangat sederhana. Tidak mengenal status sosial. Kedudukan rakyat sama semua di agama Islam. Saluran penyebaran Islam di Indonesia yang pertama adalah saluran perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam pertama. Peran perdagangan dalam penyebaran Islam berlangsung pada abad ke-7 sampai abad ke-16, di mana wilayah Nusantara sangat ramai sebagai tempat berkumpul pedagang-pedagang dari luar seperti Arab, Persia, dan Gujarat. Keberadaan pedagang tentu tidak berlangsung singkat. Mereka harus menunggu kapan untuk berlayar karena kapal yang mereka gunakan masih mengandalkan arah angin. Oleh sebab itu, mereka sebagian tinggal di pesisir pantai dalam kurun waktu lama. Lamanya mereka tinggal mempengaruhi keadaan sekitar, di mana agama Islam mulai dikenal, berkembang melalui pesisir dan terus-menerus mengalami perkembangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Saluran penyebaran Islam kedua yaitu melalui perkawinan. Banyak pedagang yang tinggal sementara di pesisir pantai menikah dengan orang-orang pribumi. Pernikahan tersebut membuat pedagang dari luar ini menetap dan memiliki keturunan yang kemudian memeluk Islam sebelum menikah. Mempelai wanita juga harus memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucap kalimat syahadat. Adanya pernikahan mempengaruhi jumlah pemeluk Islam yang semakin bertambah banyak. Yang ketiga, saluran pendidikan. Proses penyebaran agama Islam melalui pendidikan terjadi di pondok-pondok pesantren yang saat itu didirikan oleh para ulama dan kiai. Mereka murid tinggal di pesantren sembari menuntut ilmu agama Islam. Kemudian setelah lulus kembali ke daerah asalnya untuk menyebarkan ajaran yang telah dipelajari saat di pondok pesantren. Melalui cara ini, Islam tidak hanya berkembang di pesisir pantai, tapi mulai masuk ke daerah-daerah terpencil di pedalaman. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bersifat magis. Artinya telah bercampur dengan hal-hal berbau mistik. Para ahli tasawuf biasanya dibekali keahlian di bidang pengobatan dan memiliki kekuatan magis. Menurut sejarahnya, ajaran tasawuf mulai masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-13, namun baru berkembang cukup pesat pada abad ke-17. Yang kelima, saluran seni budaya. Saluran penyebaran Islam keempat melalui bidang kesenian. Beberapa seni pertunjukan yang digunakan diantaranya seperti gamelan dilakukan oleh Sunan Derajat, wayang Sunan Kalijaga, dan gending, lagu-lagu dengan syair dasar Islam dan beberapa nasihat. Ada juga seni sastra berupa hikayat dan babat dalam bahasa Melayu. Melalui seni, Islam berkembang sangat pesat karena sangat menarik perhatian banyak orang. Yang keenam, saluran dakwah. Penyebaran agama Islam melalui dakwah dilakukan oleh 9 wali atau disebut dengan wali songo. Peran wali dalam proses Islamisasi di Indonesia sangat aktif. Maka dari itu kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya. Berikut nama ke-9 wali tersebut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia, dikenal dengan nama Sunan Gresik.
Yang kedua, Sunan Ampel dengan nama Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Giri dengan nama Raden Paku. Yang keempat, Sunan Muri dengan nama Raden Umar Said. Yang kelima, Sunan Derajat dengan nama Syarifuddin. Yang keenam, Sunan Kudus dengan nama Jafar Siddiq. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga dengan nama Joko Said. Yang ke-8 dengan nama Sunan Bonang Mahdun Ibrahim. Yang ke-9 Sunan Gunung Jati dengan nama Syarif Hidayatullah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah penyampaian. Terima kasih yang sudah mau mendengar dan menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.